Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Agung Legowo. Di video ini kita masuk di materi selanjutnya, kita akan mengenali segmentasi konsumen. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat gambar dua gambar ini, apa yang misalnya teman-teman simpulkan dari dua gambar ini? Nah, kalau misalnya dari pendapat aku teman-teman ya, nah di sini produknya itu produk yang melekat teman-teman ya, produk melekat yang dalam pikiran konsumen kita. Contoh di sini mereknya apa? Gatsby Pomade. Kalau teman-teman yang laki-laki lah kan. Kalau Gatsby Pomade itu kalau dengar kata itu apa dalam benak kita? Yes, rambut yang keren kan. Nah, makanya kalau teman-teman mau ini rambut yang rapi pasti teman-teman ingat dengan brand ini. Ya adalah Gatsby Pomade. Nah, betul ya? Setuju kan? Nah, di sini karena Gatsby Pomade ini adalah brand khusus laki-laki kan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman yang perempuan nih, teman-teman ngelihat gambar ini apa dalam benak teman-teman? Pastinya adalah produk skincare. Kalau teman-teman mau beli skincare, pasti teman-teman ingat dengan produk ini, MPM Beauty. Betul kan? Nah, jadi dia menjual produk skincare. Nah, jadi intinya teman-teman, dalam sebuah ini ya, kita mengenali konsumen kita, segmentasi konsumen kita harus membuat suatu produk atau membuat konten atau branding yang dimana tuh harus melekat di otak konsumen kita. Nah, contohnya seperti dua produk ini, yang satu produk yang melekat kepada kaum laki-laki, dan satu lagi produk yang melekat pada kaum perempuan. Kalau yang laki-laki itu pastinya gaya rambut kan, pomade kan. Nah, makanya dibuatlah Gatsby Pomade. Makanya brandingnya foto cowok yang ganteng, yang rambutnya rapi, yang keren gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia produk kecantikan atau skincare, pastinya produk yang eratnya dengan perempuan. Contohnya seperti ini ya, di MPM Beauty. Nah, ini kan produk skincare wajah gitu kan. Nah, jadi dalam dunia marketing teman-teman ya. Nah, jadi ada nama itu adalah the neuron science of branding. Nah, jadi ketika otak manusia itu mengingat sesuatu, dia teringat suatu brandnya. Nah, contoh misalkan teman-teman di sini logonya seperti ini ya, gambar otak, dalamnya itu ada logo Apple, McDonald dan Nike. Nah, misalkan gini, teman-teman mendengar sebuah kata smartphone terbaik di dunia. Apa dalam benak teman-teman? Contoh, dalam benak kalau saya ditanya teman-teman pasti saya ingat adalah Apple. Nah, ya. Kalau misalnya dengar kata brand handphone terbaik di dunia, dalam otak saya adalah Apple. Terus kalau misalnya dengar burger paling enak di dunia, dalam benak saya adalah McDonald. Kalau dengar sepatu paling kualitas yang paling bagus di dunia, dalam benak saya adalah Nike. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan the neuroscience of branding. Artinya otak kita berneuron ya. Ketika kita mendengar suatu hal, kita mendengar suatu barang, kita terlintas brand dalam benak kita. Nah, seperti Apple, McDonald, seperti Nike. Nah, kenapa begitu teman-teman? Jadi gini teman-teman ya. Jadi manusia itu sifatnya itu autentik gitu. Manusia itu sifatnya adalah autentik. Karena konsumen tidak hanya butuh produk secara fungsional, tapi juga butuh brand sebagai wadah untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Dan setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan dirinya sendiri. Nah, jadi manusia itu dia unik sifatnya teman-teman. Nah, kita tuh jangan kalau punya produk, pastikan produk kita itu bisa membuat orang itu mengekspresikan produk kita tuh gimana. Misalnya di dunia ini ya, dunia storytelling ya. Teman-teman pernah nggak melihat sebuah iklan seorang pebasket itu siapa namanya? Kalau nggak salah saya Jordan tak apa gitu ya. Nah, dia menggunakan sepatu mereknya Nike. Nah, jadi setiap ketika orang melihat produknya teman-teman itu dia merasa kalau dirinya seorang Jordan itu ya. Nah, seorang pebasket hebat gitu. Nah, jadi kita pastikan kalau kita punya produk itu pastikan produk kita atau brand kita bisa sebagai wadah untuk mengekspresikan dirinya seseorang atau konsumen kita. Nah, kenapa begitu? Karena pada dasarnya teman-teman maksudnya segmentasi market itu ya. Jadi ada geografik, demografik, psikografik dan behavioral. Nah, jadi langsung jelasin ya. Nah, jadi kalau geografik itu apa? Geografik itu dia sewilayah ya, wilayah tempat kita jual. Misalnya contoh di provinsi atau kota Jakarta, Surabaya, Medan. Nah, perbedaan wilayah itu gimana? Barat versus timur, pesisir semuanya beda-beda teman-teman. Saya jual baju di Medan sama jual baju Jakarta pasti beda. Bedanya kenapa? Pasti beda, budaya masaknya beda. Kalau di Medan sukanya kemeja kaos oblong hitam, contoh. Kalau misalnya di Jakarta tuh sukanya yang ada gambar-gambar tulisan-tulisan. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Pastikan geografi kita sesuaikan dengan produk kita. Nah, terus ada demografik. Demografik ini
yang beli ini adalah representasi orang yang akan membeli produk kita. Orang yang membeli produk kita tuh gimana? Apakah usianya itu gimana? Apakah dia muda, dewasa, lansia, atau pria, kalau kelaminnya pria atau wanita. Nah, pendapatannya juga gitu, kelas atas, menengah, atau bawah. Orang kelas atas pasti sukanya yang lebih desainnya elegan. Orang yang menengah mungkin yang simple, orang yang bawah mungkin seadanya, yang penting murah gitu ya. Sorry ya, gitu ya. Nah, kalau tingkat pendidikannya bagaimana? Sarjana, profesional, behavioral. Nah, jadi gimana? Itu tergantung. Kalau sarjana mungkin dia sukanya yang lebih ke arah kantor, kalau profesional sukanya yang lebih simpel gitu. Nah, terus ada ukuran keluarga, keluarga besar atau keluarganya kecil. Kita pasti kalau kita jual produk ke keluarga besar, kita pastikan produk itu bervariasi. Kalau keluarga kecil mungkin yang lebih mereka suka, yang menarik sama mereka. Nah, ada psikografik atau ini sebuah seperti emosional ya. Nah, gaya hidupnya bagaimana, aktifkah, sehatkah, terus nilai peduli lingkungannya, agamanya, kepribadian, introvert, extrovert. Nah, terus dia minatnya kemana? Apakah kuliner, seni, olahraga, dan teknologi. Nah, kalau behavioral itu dia seperti frekuensi pembelian. Nah, dia belinya itu rutin atau enggak, atau secara sporadis. Nah, pada tingkat penggunaan itu gimana? Penggunaan berat atau penggunaan ringan. Nah, terus aplikasi transportasinya itu gimana? Loyalitas merek, respon terhadap pemasaran, keputusan pembelian berdasarkan keadaan. Nah, semua bisa digunakan ya. Nah, kalau respon dia mungkin dia suka yang diskon, suka promosi, suka iklan. Nah, kalau keadaan itu gimana? Apakah dia musiman atau memang udah biasa terbeli gitu. Nah, kalau dia misalnya besar, misalnya kayak Harbolnas dan Lebaran. Kalau misalnya Harbolnas itu dia sesuatu ya, hanya musim-musiman. Kalau Lebaran itu dia bisa beli, kita jual baju-baju barang-barang yang sesuai dengan Lebaran. Nah, jadi gitu teman-teman ya, penjelasan dari mengenali segmentasi konsumen kita. Oke. Nah, kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.